Oleh karena itu, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami di hari Selasa malam ini. Kami berkumpul ya Bapa atas rahmat dan kebaikan-Mu. Mohonlah Engkau memberikan kami kasih karunia supaya kami mau bermenung, duduk diam untuk mendengarkan kehidupan kekal dalam secara biblis. Bapa berkatilah juga Romo Bekti akan memberikan permenungannya supaya Engkau selalu menyertainya selalu. Dimuliakanlah Engkau keindahan panjang segala masa. Amin. Pak Sobat apa ya kan? Oh Pak Philip. Apakah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Kelihatan. Kelihatan. Itu wajah Romo Yosef kelihatan tidak? Kelihatan. Yuk. Ini saya mau putar ya. Kita sama-sama mendengarkan ya. Sekitar 20 menit videonya dia. Ya. Nanti kalau ada bacaan kitab suci kita buka sama-sama. Nggak dengar, Frater. Nggak dengar. Suaranya belum keluar. Tadi udah keluar. Oke, saya tahu sekarang. Sebentar, Bapak Ibu, sebentar. Saya mau kasih sedikit, karena dia ternyata tidak bisa. Suara apa itu? Apakah udah kedengeran Bapak Ibu? Belum. Pelan. Videonya belum. Apa? Videonya belum. Bagus lagi Pak. Bentar ya. Apakah kedengaran Bapak Ibu? Kedengeran tapi volumenya kurang gede. Pelan suaranya. Apakah kedengaran Bapak Ibu? Belum. Belum. Tangannya wae tok misi ngutang-atung. Belum Frater. Yang kedengaran malah suaranya Pak Philip. Iya. Iya Pak Wid. Sohib. Jakarta nomor 1 . Bayar piro wi. Wani piro bayare. Gunakannya temperatur ya, Pak. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya, Bromo. Saya sedang mengusahakan ini berarti. Nah, diganti ini aja. Pak Wid. Ya. Ganti aja itu. Iya wi. Mewakili. Aku tingkat lane wis kardinal . Bingung ki Frater, bingung. Bingung. Jangan. Oke. Apa Frat? Sebentar Pak Wid, sebentar. Iya, silakan.
Nggak bisa diputar ini. Suaranya belum keluar. Coba sama pakai juga. Nggak dengar. Kalau gini kedengaran Bapak Ibu? Udah. Hah? Udah. Atau kita mendengarkan suaranya saja ya Bapak Ibu ya? Ya, boleh. Nih. Yang penting Jadi suaranya. Iya, yang penting suaranya sebenarnya pengajarannya. Masa sih? Tapi karena ada tahu itu bapaknya pensiun dari polisi, dia berani adiknya perempuan tuh harus kuliah gitu. Jadi ada tawaran dari paspor Diana Alvar minta tenaga pengajar yang sejarah. Ya, itu Berkenan, suaranya perempuan. ada paspor Belanda juga yang lagi bekerja. Banget. Saudara-saudara, Apa sudah kedengaran Bapak Ibu semuanya suaranya? pertama ini kita akan Ya, ya. Ya, Oh ya. Ya. udah di dalam gereja. Tolong Kita ditambah, dengarkan Pak, suaranya anu. saja ya Bapak Ibu Silakan ya. kita menyebut Ya, ya, anggota ya. mic-nya. Volumenya ditambah, Prat. misalnya nama baptis kita, Sudah Santo penuh. Yosef, Santa Udah penuh. Maria, Santa Wes. Teresia, Santo Ignatius, Santo Fransiskus, dan juga ada begitu banyak santo-santa dalam gereja Katolik. Kabar baiknya adalah jumlah orang-orang yang disebut santo dan santa ini makin hari semakin bertambah. Saudaraku, sebutan orang kudus, santo, santa, beato maupun beata adalah salah satu kekasan dalam gereja Katolik yang bisa saya katakan sebagai warisan iman yang kita terima sejak gereja perdana. Artinya, sejak gereja dibangun dan memulai perziarahannya di dunia ini, sudah dipercayai bahwa ada pribadi-pribadi tertentu yang menunjukkan dalam hidupnya keunggulan iman ini. Gilang gemilang terpancar dari kesaksian hidupnya. Kita percaya bahwa orang-orang ini, pribadi-pribadi ini, setelah mereka wafat, mereka diberi gelar orang kudus. Saudaraku, dalam gereja Katolik, untuk seseorang memperoleh gelar santo maupun santa, beato dan beata, tidaklah sederhana. Ada sebuah persyaratan, pembuktian-pembuktian yang sangat panjang, yang kadang-kadang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hal yang harus diselidiki adalah misalnya soal ajaran. Apakah selama hidupnya pribadi-pribadi ini betul-betul ajarannya sesuai dengan ajaran gereja Katolik, tidak menyimpang, tidak melanggar, ataupun tidak menimbulkan sebuah batu sandungan. Apakah ajaran-ajaran mereka betul-betul menopang iman gereja sepanjang sejarah yang terkadang harus melewati aneka macam pencobaan dan badai-badai kehidupan? Lalu yang kedua, bagaimana relasi mereka sendiri, kualitas iman mereka dengan Allah dan juga dengan sesama? Hal itu bisa kita lihat dalam doa-doa mereka, dalam keseharian mereka, bagaimana mereka membawakan diri mereka ketika berhadapan dengan sesamanya. Jadi intinya bagaimana kesaksian iman mereka betul-betul nyata, terlihat, terdengar, dan dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Maka dari itu diperlukan testimoni-testimoni ataupun kesaksian-kesaksian dari orang yang mengenal mereka selama hidup. Bagaimana cahaya kesucian terpancar sungguh-sungguh dalam diri orang-orang ini. Saudaraku yang terkasih, orang kudus terakhir yang dikanonisasi adalah Beato Acutis, seorang remaja berusia belasan tahun yang hidup di era kita saat ini, ternyata bisa juga memperoleh gelar orang kudus. Dan juga dalam sejarah gereja, ada beberapa santo santa yang diangkat secara cepat. Misalnya, Santo Yohanes Paulus II dan juga Santa Teresa dari Kalkuta. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbicara tentang kekudusan, saya mau berangkat dari kitab Imamat.
kitab Imamat sebetulnya berisi tentang perintah-perintah dari Allah untuk orang-orang Israel untuk hidup kudus. Jangan sampai mereka melanggar kekudusan mereka. Seringkali dalam kitab Imamat kita menemukan perintah Allah kepada orang Israel, hendaklah kamu kudus, sebab aku Allahmu adalah kudus. Jadi saudara-saudara, kekudusan sebetulnya adalah panggilan atau ajakan dari Allah sendiri kepada kita orang-orang yang percaya kepadanya. Mengapa kekudusan menjadi sedemikian penting buat orang beriman? Kalau kita membaca kitab Keluaran di perikop yang terakhir, kita bisa menemukan perintah Allah kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Saudaraku, bagi orang-orang yang hidup di Timur Tengah kuno ribuan tahun yang lalu, bila Allah ataupun dewa-dewa tertentu memerintahkan umatnya untuk mendirikan sebuah kuil atau kemah suci, itu konsekuensinya sangat besar. Artinya begini, misalnya dewa-dewa dari agama-agama kuno menyuruh orang-orang di daerah tertentu untuk mendirikan kuil baginya, supaya dewa ini bisa disembah oleh manusia-manusia di situ. Artinya, dewa ini telah memilih orang-orang tertentu ini menjadi miliknya. Dan dewa ini juga mendeklarasikan dirinya bahwa dia hanya akan menjadi Allah bagi orang-orang yang menyembah dirinya di kuil itu. Latar belakang informasi inilah yang kiranya membantu kita untuk memahami bagaimana relasi Allah dengan bangsa Israel. Setelah mereka dibebaskan dari Mesir, dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka, dipilih oleh Allah sebagai bangsa pilihan, diberi hukum-hukum Allah, disertai secara ajaib dalam perjalanan mereka di padang gurun. Pada akhirnya Allah memerintah Musa untuk mendirikan sebuah kemah suci. Artinya saudara-saudara, pilihan Allah terhadap orang-orang Israel ini menjadi sah dan legal. Bukan hanya sekedar lisan saja, tetapi betul-betul dimateraikan dengan pendirian kemah suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda menyadari bahwa sampai kitab Keluaran, Allah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta, bumi dan seluruh isinya, belum memiliki tempat istimewa di bumi yang Dia ciptakan. Nah, ketika Allah menyuruh Musa mendirikan kemah suci, itu artinya Allah telah memilih bangsa pilihannya ini yang disebut dengan bangsa Israel. Bahwa sejak saat itu Allah yang tadinya hanya ditemukan di gunung, di tempat-tempat tinggi, mengawang-awang, sekarang Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah dirasakan begitu dekat di tengah-tengah umatnya. Itulah konsep dari Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, memenuhi bait suci yang didirikan oleh Musa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, konsekuensinya menjadi jelas. Allah yang maha kudus, Allah yang sempurna, ketika hadir di tengah-tengah dunia, hadir di tengah-tengah umatnya, menuntut umatnya untuk hidup kudus juga. Mengapa? Sebab kalau hidup umatnya tidak mencerminkan kekudusan itu, misalnya penuh percekcokan, kejahatan, perselingkuhan, dosa-dosa yang lain maupun dosa-dosa penyembahan berhala, hal itu berarti akan menodai kekudusan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Itulah yang menjadi suara kenabian kalau kita baca dalam seluruh kitab nabi-nabi. Betapa orang Israel telah berbelok dari Allah. Hidupnya telah rusak. Hidupnya telah menodai kekudusan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Nanti dalam kitab Yeskiel kita bisa menemukan bahwa orang-orang Israel yang hidupnya hancur ini, berantakan ini, akhirnya roh Allah pergi dari tengah-tengah mereka. Saudaraku yang terkasih, dari latar belakang kitab Imamat ini semakin jelas kepada kita semua bahwa bagi kita orang-orang beriman dalam hidup kita, siapapun kita, imam, suster, bruder, awam, suami, istri, orang tua maupun orang muda,
apapun pekerjaan kita, kita semua dipanggil tanpa kecuali untuk mencapai kekudusan dalam hidup kita, sebab Allah yang memanggil kita adalah kudus. Poin yang kedua yang bisa saya katakan adalah ternyata konsep kekudusan selalu hadir dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dari awal mula penciptaan manusia sampai nanti pada kesudahannya. Hal itu bisa kita lihat ketika Allah menciptakan manusia. Alam semesta termasuk manusia diciptakan dengan sangat baik oleh Allah. Artinya Allah telah memberikan aneka macam karunia bagi manusia untuk hidup baik, tidak berkekurangan, tidak bercela, dan juga hidup selaras dengan kehendak Allah. Tetapi saudara-saudara, dalam penciptaan Allah memberikan sebuah karunia yang besar dalam diri manusia yang bernama kebebasan. Seolah-olah karena kebebasan manusia inilah Allah yang maha sempurna, yang tidak terbatas itu menjadikan dirinya terbatas. Kalau Allah mau saya maupun Anda semua untuk hidup kudus, sangat mudah bagi Allah. Tetapi kalau demikian halnya, apa bedanya kita dengan robot? Cinta yang kita berikan kepada Allah hanyalah menjadi cinta yang penuh dengan keterpaksaan. Sebuah cinta, sebuah relasi, kalau ada keterpaksaan di dalamnya, pasti tidak akan menghasilkan sebuah sukacita dan kegembiraan. Maka dari itu saudara-saudara, sejak penciptaan, problemnya adalah bagaimana manusia menjalani atau menghidupi kebebasannya itu. Kebebasan yang diterima oleh manusia bisa dia gunakan sebagai alat untuk memuliakan Allah, alat untuk memuji Allah, untuk bisa betul-betul menunjukkan kasihnya, ketaatannya kepada Allah. Tetapi pada prakteknya banyak dari kita menyelewengkan ataupun menyalahgunakan kebebasan dalam diri kita. Tetapi saudara-saudara, meskipun dalam sejarah keselamatan manusia selalu jatuh dan jatuh lagi dalam dosa, kabar gembira yang kedua adalah Allah selalu memberikan tangannya, uluran tangannya yang terbuka kepada kita manusia. Melalui para nabi, melalui tokoh-tokoh besar dalam kitab suci, melalui firman-firman-Nya, melalui Yesus Kristus sebagai puncak keselamatan Allah, Allah menawarkan sebuah pendamaian bagi manusia untuk bisa kembali kepada Allah, untuk bisa hidup sebagai anak-anak Allah lagi, tidak betah membelot atau membelakangi Allah. Itu sebuah rahmat yang luar biasa dari Allah yang diberikan kepada kita manusia. Sekarang poinnya adalah bagaimana kita menjalani atau menggunakan rahmat, karunia, pendamaian yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Apakah lagi-lagi kita mudah jatuh dalam dosa ataupun kita menggunakan kesempatan itu karena Allah membuka dirinya kepada kita dan selalu ada kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Dalam arti ini saudara-saudara, kekudusan erat kaitannya dengan yang namanya pertobatan. Kita yang berdosa, yang tercemar oleh tingkah laku kita yang buruk, oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kita diajak untuk bertobat, meninggalkan semua masa lalu kita yang gelap itu, dan hidup dalam terang sebagai anak-anak Allah. Disitulah kita mulai menyadari dan memulai perjalanan hidup kita, perjalanan kita menuju kekudusan. Saudara-saudara, yang namanya kekudusan itu bukan pertama-tama ada helos atau lingkaran di kepala seseorang, ada sayap yang tumbuh, ataupun selalu berjalan tidak menapak tanah, bernyanyi setiap hari haleluya, haleluya memuji Tuhan. Saudara, pertama-tama kekudusan tidak melulu identik dengan hal itu. Kekudusan artinya cara hidup kita harus berbeda dari orang-orang dunia ini. Misalnya, kalau dunia sekarang ini yang menjadi hal yang didewa-dewakan adalah popularitas, uang, barang mewah, ataupun segala macam yang bisa dipamerkan.
bagaimana kita sebagai orang Kristiani, kita mampu hidup yang berbeda dari cara hidup dunia ini. Misalnya dengan menghargai hal-hal yang kecil, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tidak punya pembela, yang seringkali oleh dunia disingkirkan. Kekudusan juga identik dengan bagaimana cara kita mengisi hidup kita. Apakah kata-kata kita, tindakan kita, bela rasa kita terhadap alam ciptaan, terhadap sesama manusia bisa menunjukkan diri kita sebagai pribadi beriman. Gereja dengan segala kekayaan warisan rohaninya memberikan support atau penunjang-penunjang bagi umat beriman untuk hidup kudus. Misalnya, sakramen-sakramen gereja. Kita disadari bahwa dalam hidup kita ini kita disertai oleh Allah. Allah yang hadir dalam hidup kita sejak kita lahir, dalam pembaptisan, menjadi remaja, dalam kedewasaan kita menjadi imam, ataupun hidup menikah, ataupun sampai nanti kita menjelang wafat. Kita disadari bahwa sakramen-sakramen gereja ini adalah sebuah alat bantu bagi kita umat beriman untuk mencapai kekudusan itu. Seringkali entah karena keadaan, entah karena kemalasan, kita menyia-nyiakan sakramen-sakramen itu. Kita menyia-nyiakan kekudusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam orang beriman, Ekaristi menjadi sebuah peristiwa berrahmat yang mengajak kita untuk masuk dalam kekudusan. Kita diajak untuk merenungkan sabda, merayakan dan mengenangkan karya penyelamatan Kristus di salib dan juga kebangkitannya. Dan juga kita sampai diutus untuk menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita. Itu semua ada dalam Ekaristi. Saudara-saudara, jangan sampai tinggalkan Ekaristi dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena itu adalah salah satu pilar yang paling kuat yang juga menjadi kekuatan para santo dan santa selama hidup mereka. Yang kedua juga adalah misalnya sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Gereja membuka dirinya lebar-lebar, membuka kesempatan buat orang beriman untuk didamaikan dengan Allah. Meskipun saat ini saudara-saudara, karena wabah virus corona, kita semua jadi terhalang untuk menerima sakramen rekonsiliasi, tetapi hendaknya kita secara pribadi dalam situasi yang buruk ini, kita memperbaiki diri kita secara konkret. Nanti pada saatnya kalau kesempatan dibuka kembali, jangan sia-siakan sakramen tobat. Hal yang ketiga yang membantu kita untuk memahami tentang orang kudus ini adalah konsep gereja yang dipahami oleh gereja Katolik. Bahwa gereja adalah persekutuan, perkumpulan, persaudaraan dari orang-orang beriman yang beriman pada Yesus Kristus, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Baik mereka yang masih di api pencucian maupun mereka yang sudah diangkat dan bersatu dengan Bapa di surga. Itulah gereja umat Allah. Maka dari itu saudara-saudara, kita orang beriman yang masih berziarah di bumi ini tidak bisa melepaskan atau memisahkan diri kita dengan saudara-saudara umat beriman yang sudah meninggal. Dengan gelar-gelar santo atau santa yang diberikan kepada orang-orang yang meninggal ini, sebetulnya tercermin keunggulan dari iman gereja Katolik, yaitu gereja yang anggota-anggotanya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada kasih Allah dan kuasanya yang mengikat semua orang yang beriman kepadanya ini. Jangan pernah ada satupun yang hilang. Poin yang keempat, sebutan santo dan santa ternyata bukan embel-embel belaka. Di balik nama besar santo santa ini, orang-orang kudus ini, sebetulnya tercerminlah sebuah kualitas keunggulan iman yang luar biasa, yang bagi kita yang masih berziarah di dunia ini, kesaksian iman mereka, keteladanan mereka bisa kita contoh dan teladani. Dengan bantuan mereka,
kesaksian hidup mereka, dan juga doa-doa mereka di surga akan membantu kita orang beriman ini juga untuk hidup kudus. Yang pada akhirnya nanti setelah hidup kita di dunia ini selesai, kita boleh bersekutu, berkumpul kembali bersama orang-orang kudus di surga. Itulah iman dan harapan yang dijaga oleh Gereja Katolik. Saya berharap hidup saya dan juga hidup saudara-saudara semua, kita setiap hari tidak pernah boleh melupakan bahwa Allah memanggil kita setiap hari, setiap saat untuk hidup dalam kekudusan. Artinya bertobat setiap hari, menyadari kasih Allah, dan juga mengalami transformasi. Teladan hidup Santo Santa, entah dalam kebahagiaan maupun perjuangan mereka. Karena hampir semua Santo Santa dalam Gereja Katolik hidupnya itu penuh pergulatan, salibnya besar. Tetapi mereka semua telah berhasil memanggul salib mereka sampai akhir. Dan mereka keluar sebagai pemenang. Bagaimana dengan saya maupun juga dengan Anda semua. Semoga kita semua hidup dalam kekudusan sebagaimana yang diimani oleh Gereja Katolik. Baik, tadi itu adalah video dari Romo Yosef. Sebenarnya bisa diputar secara video, namun nampaknya ada sedikit kendala di Zoom ini. Saya juga masih berlatih ya, Bapak Ibu. Kita sudah mendengarkan tadi banyak sekali petua-petua dari Romo Yosef. Nah, sekarang kan dari kita apa yang tadi bilang Romo Yosef itu sejarah keselamatan Israel, bagaimana Allah, terus kita sampai bagaimana hal yang bisa kita lakukan. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Romo Bekti, pastor paroki kita. Pada Romo Bekti silakan untuk memberikan arti dari perkataan atau video yang diberikan sama Romo Yosef. Silakan Romo. Ya, terima kasih Frater. Cek, tes, kedengeran ya? Sip. Ya. Frater, Bapak Ibu sekalian selamat malam. Ya, tadi kita sudah mendengar Romo Yosef menjelaskan mengenai orang kudus atau dalam gambaran besarnya adalah kekudusan. Ya, kekudusan di dalam hidup kita Gereja Katolik. Maka ada beberapa poin yang mau saya tegaskan dari apa yang sudah disampaikan Romo Yosef ini. Saya kira ini kita nyambung ya. Artinya ketika tanggal 1 kemarin kita mendoakan semua orang kudus. Kita mendoakan Santo Santa, kita mendoakan semua orang yang kudus yang sudah diberi gelar atau belum diberi gelar. Lalu tanggal 2 kemarin kita mendoakan arwah semua orang beriman. Saudari-saudara kita yang telah berpulang ke dalam kerajaan Allah. Lalu sekarang kita mau merenungkan nih buat kita sendiri. Apa sih ya kekudusan? Lalu hubungannya dengan mendoakan para arwah dan kehidupan kekal yang ingin kita dalami malam hari ini. Maka ada beberapa poin yang bisa saya tegaskan dari tadi Romo Yosef video atau suara itu ya. Yang pertama, dalam hidup kita, dalam hidup gereja, teladan kekudusan Santo Santa itu semakin hari semakin bertambah banyak. Baik yang sudah diberi gelar maupun dalam proses ataupun dalam hidupnya itu sudah merasakan atau menunjukkan kekudusan. Maka apa yang menjadi ya semacam tolak ukur para Santo Santa itu orang-orang situ, tentu yang kedua adalah poin yang kedua, hidup Santo Santa itu adalah sesuai dengan ajaran Gereja Katolik dan bagaimana sikap imannya ketika mereka masih hidup. Ya, maka mereka dipanggil, diberi gelar sebagai Santo Santa ketika mereka hidupnya itu sesuai ajaran Gereja Katolik dan imannya itu memancarkan keyakinan penuh akan keselamatan. Nah, di sini kita masuk keselamatan kehidupan kekal.
Lalu poin yang ketiga yang bisa kita renungkan dari apa yang disampaikan Romo Yosef, bahwa kekudusan itu panggilan dari Allah sendiri. Ya. Kekudusan itu bukan sebuah tugas, bukan sebuah kewajiban, karena Allah sendiri itu yang memanggil kita untuk menjadi hidup kudus. Bahkan dalam kitab suci, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu seluruhnya menunjukkan panggilan kekudusan dari Allah. Kitab Kejadian itu dalam kisah penciptaan, karena Allah melihat baik adanya maka manusia diciptakan. Sampai kitab Wahyu pun ketika digambarkan kerajaan Allah, digambarkan akhir zaman, itu merupakan panggilan kekudusan dari Allah. Itu panggilan, maka bisa dijawab sekarang, bisa dijawab nanti, atau bisa juga tidak dijawab, bisa juga ditolak, dan macam-macam. Seperti kalau kita ditelepon orang, aduh yang nelpon nih kayaknya dari kartu kredit nih, kayaknya nggak usah diangkat aja lah ya. Atau misalkan, oh ini panggilan dari cucu nih, video call dari cucu, pasti langsung diangkat. Nah, kekudusan yang diimani dalam gereja Katolik juga merupakan panggilan seperti itu. Jadi bebas. Kita bebas untuk menanggapinya, menjawabnya atau tidak. Kapan kita menjawabnya itu bebas. Maka dalam kebebasan itu, Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian, ada tantangan, ada rintangan yang kita hadapi, yaitu dosa-dosa yang akan menghambat kita untuk mendengar, merasakan panggilan Allah. Padahal Allah itu selalu memanggil, tapi karena kita manusia yang berdosa, kita itu kadang terhalang. Kalau sinyal wifi kadang terhalang tembok. Kalau kita di pedalaman, di tempat, di desa yang tidak ada sinyalnya, maka kita tidak bisa dihubungi. Maka dosa-dosa itu menjadi penghalang, menjadi tantangan untuk berjalan menuju kekudusan. Tapi intinya kita semua itu dipanggil untuk mencapai kekudusan. Tadi Romo Yosef kan mengatakan baik imam, biarawan, biarawati, atau seluruh umat, semua dipanggil untuk mencapai kekudusan. Maka kekudusan itu adalah kata lain dari kehidupan kekal. Buat apa sih kita hidup kekal? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kita menuju ke hidup kekal? Hidup kekal itu adalah bersatu dengan Tuhan. Kekudusan artinya juga dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Maka dunia ini akan berakhir. Entah kapan, saya tidak tahu, 2012, 2020, 2035, tidak ada yang tahu kapan dunia ini akan berakhir. Tetapi dengan keyakinan itu, kita akan hidup bersama dengan para kudus di surga. Itu yang bisa saya tegaskan dari poin-poin yang Romo Yosef sampaikan, pesannya yang diberikan kepada kita pada malam hari ini. Jadi menurut saya sambung antara kita merayakan semua orang kudus, lalu arwah orang beriman, dan kita sekarang merenungkan diri kita ini. Karena itulah gereja, gereja yang sudah kudus, Santo Santa atau mereka yang sudah ada di surga, lalu gereja arwah orang beriman, mereka yang masih dalam perziarahan menuju kerajaan Allah, masih di dalam api penyucian. Lalu gereja yang ketiga adalah kita yang masih hidup di dunia. Maka apa yang bisa kita lakukan ketika hidup di dunia untuk masuk ke dalam gereja yang kudus, gereja para kudus. Kan kalau dalam perayaan Ekaristi ada ya dalam prefasi, maka bersama seluruh orang kudus, kami memuji dan meluhurkan Dikau dengan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Itulah kesatuan kita dengan seluruh gereja. Gereja yang sudah mulia, sudah kudus,
gereja mereka yang masih berziarah di api penyucian, lalu gereja kita yang masih hidup di dunia. Maka Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian berbicara mengenai kehidupan kekal atau kekudusan, hidup bersama Kristus. Dalam perayaan Ekaristi hari Minggu kita doakan selalu aku percaya. Maka di bagian paling akhir itu dikatakan, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, lalu dijawab amin. Maka itu ditempatkan di paling akhir, percaya akan kehidupan kekal. Maka saudari-saudaraku, dasarnya apa kita percaya pada kehidupan kekal? Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Itu Yesus loh yang mengatakan sendiri. Maka itulah janji Yesus, janji Allah kepada kita yang hidup, yang mengikuti, menjawab panggilan Tuhan dengan iman kita. Kita akan beroleh hidup kekal. Maka itulah dasar kenapa kita percaya akan kehidupan kekal. Janji Kristus, janji Allah. Yang pasti kita yakin akan dipenuhi. Tidak mungkin tidak akan pernah janji Allah itu ingkar janji, kan? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Maka Tuhan itu pasti janjinya itu akan menyertai kita dan akan diberikan kepada kita. Itulah dasar kehidupan kekal. Janji Kristus sendiri. Maka kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak yakin, aduh setelah ini kita kemana? Nggak ada yang tahu juga. Tanya ke saya juga saya belum tahu. Saya belum pernah ke sana. Maka dasarnya adalah janji Kristus sendiri dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Tetapi saudari-saudaraku, janji itu tidak akan mungkin dipenuhi oleh manusia karena kekuatannya sendiri. Manusia itu diberi kebebasan tadi. Diberikan pilihan, mau dijawab atau mau tidak. Mau ikut jalan itu, mau ikut janji itu atau tidak. Maka kalau yang bisa kita lakukan adalah ketika kita ada penghalang, ketika kita ada tembok-tembok yang menghalangi panggilan, menghalangi, membuat kita tidak mendengar panggilan kekudusan itu adalah dosa. Dosa yang harus kita akui, dosa yang harus kita mohon ampun kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana konkretnya? Seperti kita tahu dalam Injil Matius misalkan, bab 25 ayat 46. Pada dasarnya Tuhan itu pengen kita semua selamat. Saya yakin ya, semua dari kita ingin selamat. Semua yang ikut di sini semua ingin selamat. Ya, Pak Wit, Bu Supri, Bu Nis, Bu Retno, semua, Pak Philip, Bu Ellen, Pak Riko, semua, Bu Lili, frater saya itu, semua diinginkan oleh Tuhan agar selamat. Tetapi kita tahu juga di sisi lain, dalam kitab suci, bahwa pada akhirnya tidak semua orang diselamatkan. Tuhan menginginkan semua orang selamat, tetapi pada akhirnya tidak semua orang diselamatkan. Dasarnya apa? Misalkan dalam bacaan gandum dan ilalang. Ketika gandum itu tumbuh, ada juga tumbuh lalang. Lalu kata Yesus dalam perumpamaan gandum dan ilalang, apakah harus dipotong sekarang? Tidak. Nanti ketika musim panen telah tiba, saatnya bisa memisahkan yang gandum dan lalang. Yang gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung, lalang akan dibakar.
Atau bisa juga dalam perikop lain, dalam bacaan lain, mengenai domba dan kambing. Domba dipisahkan di sebelah kanan, kambing dipisahkan sebelah kiri. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin semua selamat. Tetapi dalam perjalanan manusia, dalam kebebasan, dalam diri manusia, ada penghalang-penghalang, ada dosa-dosa yang kadangkala menjadikan kita itu menjadi kambing, menjadi lalang yang dibakar. Bahkan dalam Matius 25 ayat 46, dikatakan dengan mengerikan, masuk dalam siksaan yang kekal. Kalau ada keselamatan kekal, berarti ada siksaan yang kekal juga. Maka Tuhan itu begitu baik, ingin menyelamatkan kita semua, tetapi karena kebebasan kita, terbukti dalam kitab suci ditulis bahwa tidak semua orang itu selamat. Bagaimana supaya kita menjadi gandum, bagaimana kita menjadi domba, bagaimana kita masuk ke dalam jalan kehidupan kekal. Poinnya satu, kita melaksanakan kehendak Allah. Romo Yosef juga tadi menekankan itu. Santo Santa sudah melaksanakan kehendak Allah dalam hidupnya, sudah menunjukkan kesetiaan dalam iman dan perbuatan yang didasari oleh iman. Saudari-saudaraku yang terkasih, penting ketika kita sudah yakin akan janji Tuhan, akan keselamatan, akan kehidupan kekal, berarti kita juga punya pengharapan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 24, mengajarkan kepada kita bahwa kita itu diselamatkan dalam pengharapan. Seorang yang tidak punya pengharapan akan putus asa. Tidak yakin akan janji Tuhan akan putus asa. Buat apa saya hidup di dunia? Buat apa saya melakukan yang baik? Buat apa saya melakukan kehendak Allah? Maka orang yang berputus asa itu tidak akan punya, orang yang tidak punya pengharapan itu akan berputus asa. Dan akhirnya orang yang berputus asa, dia itu tidak ada semangat berjuangnya. Berjuang untuk apa? Untuk hidup baik, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, untuk menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka 2 poin penting yang ingin saya tekankan adalah, yang pertama, kehidupan kekal adalah janji dari Allah sendiri kepada kita. Tetapi janji itu, panggilan itu bisa kita tanggapi, bisa kita tolak, bisa kita diamkan, silent, bisa kita angkat agar kita bisa menjawab panggilan Tuhan. Maka dalam seluruh kehidupan kita diminta untuk tetap punya pengharapan. Pengharapan akan kepenuhan janji dari Tuhan sendiri, sehingga kita mau berjuang untuk hidup menuju kekudusan. Tetapi perlu diingat bahwa itu tidak bisa kita raih sendiri. Kekudusan, kehidupan kekal adalah rahmat Tuhan. Pada saatnya nanti diberikan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah seperti gambar di background saya, ini ada jalan menuju ke atas bukit. Kita semua sedang menuju berjalan ke kekudusan, ke kerajaan Allah, ke kehidupan kekal. Kalau kita tidak mau berjuang, kita akan berhenti di sini, kita tidak mau naik ke bukit itu. Maka kapan dimulai kita mau melaksanakan kehendak Tuhan, kita mau berjuang di dalam iman kita, kapan dimulai? Jawabannya adalah sekarang ini. Sekarang kita sama-sama berjalan sebagai seluruh umat paroki Pasar Minggu. Kita semua sama-sama berjalan sekarang untuk menuju kehidupan kekal. Maka saudari-saudaraku, frater, ibu bapak yang terkasih, itulah yang ditekankan Romo Yosef dan juga apa yang ingin saya sampaikan, poin-poin penting, poin-poin yang meyakinkan kita, poin-poin yang membuat kita mantap untuk berbuat baik, untuk berbela rasa, untuk melaksanakan kehendak Tuhan.
Demikian, Frater, Ibu Bapak, silakan dilanjutkan, Frater. Baik, Romo, terima kasih atas penjelasannya. Saya juga jadi terinspirasi nih nanti kalau diminta homili sama Romo, saya udah punya bahan nih, banyak sekali bahan dari Romo tadi. Tapi sekiranya ya, menurut saya sendiri setelah kami berdua diskusi, sebenarnya sebelum ini kami tadi diskusi, kalau pembahasannya ini hanya dari kami saja gitu kan ya, belum ada pengalaman konkret kan, meskipun kemarin Romo Pram mengatakan dalam khotbahnya hidup itu misteri, ya kan, belum tentu yang berusia itu menuju kehidupan kekal lebih dulu, belum tentu gitu. Bisa juga saya lebih dulu atau anak-anak lebih dulu, belum tentu. Makanya tapi kan dari segi usia ada kebijaksanaan gitu kan ya. Nah, makanya ada dua arah dialog gitu kan, sharing. Nah, bagaimana sih contohnya Bapak Ibu sendiri itu memaknai kehidupan kekal itu seperti apa? Tadi versinya Romo Yosef ada sendiri, versinya Romo Bekti ada sendiri, tadi sudah diungkapkan, membahas, versinya saya juga sebenarnya ada sendiri, tapi kan saya juga pengen dengar nih, biar kita diperkaya satu sama lain sebenarnya gitu kan ya. Bagaimana dengan versinya Bapak Ibu sekalian gitu? Silakan bila ada yang mau sharing. Nah, bagaimana versi kehidupan kekal menurut Bapak Ibu semua gitu? Silakan, kalau ada yang mau open mic saja langsung, biar nanti yang lain sisanya mendengarkan. Begitu nanti setelah itu ada 1, 2, 3 yang sharing, kita akan tutup dengan doa dan berkat dari Romo Bekti. Begitu, silakan bila ada yang mau sharing. Saya buka forumnya gitu. Saya buka kesempatannya pada Bapak Ibu, tapi saya meminta ada Bapak, ada Ibu ya. Maksudnya ibarat kata ada cowok, ada cewek. Kan pendekatannya beda ya, cowok dan cewek itu kan. Bagaimana dari Bapak Ibu, ada yang mau sharing kah gitu? Biar tidak satu arah aja gitu kan. Wah, ini gini gitu kan. Ada yang Bapak Ibu renungkan sendiri. Nampaknya Bu Supri sudah mau sharing ya, Bu Supri ya. Sudah bergerak dia gitu loh. Nampaknya Bu Supri itu tadi sudah bergerak dia. Bu Supri, silakan Bu Supri untuk sharing. Tadi sudah ada pendekatan menuju kamera gitu. Bu Supri, kalau mau sharing boleh loh Bu Supri. Berarti atau Pak Philip atau Mas Riko atau Romo, saya apalagi boleh. nih. Frater, Mbak saya Nis. boleh. Ya, saya Silakan, mau Mbak. tanya, Frater. Iya. Ini sharing tentang perbedaan seorang Katolik dan Kristen. Kebetulan ini saya alami sewaktu ibu saya meninggal. Jadi kebetulan kakak saya itu dia Kristen di dalam keluarga. Dan sewaktu ibu saya dalam masa kritisnya, itu yang menunggui saya berserta adik saya yang beragama Katolik. Kakak saya waktu itu masih di Surabaya. Nah, ini perbedaannya begini. Kalau orang Kristen itu, mereka selalu punya keyakinan bahwa setiap seorang Kristen yang meninggal, itu pasti dia akan masuk surga. Sehingga sewaktu ibu saya kritis, kakak saya telepon waktu itu. Saya disuruh buka Alkitab. Kamu buka Alkitab. Baca di, tapi saya lupa nih, Frater. Saking rajinnya baca Alkitab ya, Frater, ya, jadi lupa ini ayatnya tuh dari mana. Jadi waktu itu saya disuruh baca Alkitab sama kakak saya. Di situ dikatakan bahwa di saat kita meninggal itu kita akan disambut oleh para malaikat di surga. Dan itu adalah menjadi sebuah keyakinan mereka bahwa setiap kita meninggal sebagai seorang Kristen pasti kita masuk surga. Dan itu makanya kenapa kalau di dalam Kristen itu tidak ada peringatan arwah, karena mereka merasa bahwa mereka pasti sudah bahagia di surga. Beda dengan kita yang Katolik. Kita mungkin seorang Katolik ketika kita dihadapkan dalam sakaratul maut, mungkin kita masih berpikiran bahwa wah, jangan-jangan saya masih masuk dalam api pencucian, seperti itu kan ya. Jadi belum tentu saya kalau meninggal akan langsung masuk surga, karena tadi Romo mengatakan bahwa kita ada dosa, ada yang kita tidak mau melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kekudusan kepada kita. Itu yang membuat kita dosa sehingga mungkin kita akan masuk dalam api pencucian sebelum masuk ke dalam surga. Jadi ada dua pandangan yang berbeda antara seorang Katolik
Dan seorang Kristen, orang Kristen dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan kita pasti akan diselamatkan. Nah, terus itu adalah kadang sesuatu yang masih ada dalam pikiran kita. Bagaimana kalau saatnya nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Terus yang kedua, Frater, yang kedua itu saya kok lupa. Untuk api pencucian sendiri itu, apakah di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa memang setiap orang yang meninggal itu akan dimurnikan di dalam api pencucian? Apakah di Alkitab ada ayatnya atau itu hanya sebuah ajaran di dalam Gereja Katolik tentang api pencucian itu? Begitu, Frater. Ya. Baik, Mbak Nis. Pelajarannya ini ya, pertanyaannya lumayan membuat saya itu tertantang gitu sebenarnya. Tadi pertama perbedaan bahwa orang Katolik kok nggak langsung masuk surga, ya kan ya? Tapi ajaran orang Kristiani atau ajaran orang Kristen gitu kan ya, mereka langsung masuk surga. Kan itu, punya kepercayaan itu. Itu membuat orang Kristen tidak merayakan ibadah arwah. Terus yang pertanyaan kedua, apa itu api pencucian sebenarnya, ya kan? Ada nggak sabdanya gitu kan? Ada nggak ayatnya minimal, kata-kata yang menunjukkan itu? Nah, saya itu belum terlalu ahli sebenarnya untuk menjawab seperti ini gitu. Makanya saya minta pemandu gitu kan. Yaitu Romo Bekti. Silakan kepada Romo yang bisa menjawab. Sebenarnya pertanyaan ini sudah akan diantisipasi sehingga minggu depan itu kita akan membahas kematian, kehidupan kekal dari sudut pandang teologi bersama dengan Romo Dipta dari Paroki Harapan Indah. Dia itu menulis tugas akhir magisternya itu mengenai teologi kematian. Maka pasti pertanyaan itu akan dijawab oleh Romo Dipta. Karena itu soal teologi, pemahaman teologi kan. Kalau hari ini kan kita membahas dari kitab suci, kehidupan kekal berdasarkan kitab suci. Maka pembicaranya tadi, pemberi materinya Romo Yosef, saya juga mendalaminya dari kitab suci. Tetapi soal tadi ya, kenapa ke Katolik itu ada api penyucian, lalu apakah kita masuk ke api penyucian dulu, baru kita masuk ke dalam surga, ataukah juga misalkan tadi mengenai apa yang kedua tadi Nando? Purgatori apakah ada dalam kitab suci? Ya, purgatori apakah ada dalam teologi atau itu hanya tradisi? Itu seputar teologi. Dan itu sudah dijadwalkan minggu depan akan dibahas oleh Romo Dipta dari Paroki Harapan Indah. Itu pasti juga akan menarik karena saya sudah berbicara langsung dengan beliau dan beliau bersedia untuk memberikan refleksinya, memberikan pemahamannya bagaimana mengenai teologi kematian. Tetapi pada dasarnya ya, memang berbeda-beda. Menurut iman kepercayaan teman-teman yang Kristen pun berbeda-beda. Misalkan mereka dengan yakin dan percaya mereka diselamatkan karena iman. Ya, mereka diselamatkan karena iman. Maka ketika mereka beriman, itu pasti mereka akan diselamatkan. Itu yang pertama. Atau dalam tradisi agama-agama lain, misalkan ya, saya selalu bilang kalau kita mendoakan mereka yang meninggal, tetapi kita mengatakannya begini, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan dia diselamatkan. Ya, itu sebenarnya bukan khas Katolik, karena kehidupan kekal itu ya masuk ke dalam kerajaan surga itu pertama-tama bukan usaha manusia, bukan karena pahala kita di dunia, tetapi karena kasih Tuhan. Nah, itu kan agak sedikit berbeda. Maka itulah yang kadangkala
menyalahkan atau mencampur adukan teologi kita. Mereka, saudara-saudara lain mungkin yang Kristen, dengan beriman mereka yakin akan diselamatkan. Teman-teman Muslim misalkan mereka mencari pahala, ya, dengan beramal, dengan berpuasa, dengan berdoa, itu supaya mereka masuk ke dalam surga juga. Intinya sama kan, masuk ke dalam surga, bersatu dengan Tuhan. Atau misalkan ada yang lain, mereka berbuat baik karena mereka tidak mau ketika mereka yakin bahwa di kehidupan yang selanjutnya, kalau mereka berbuat dosa, mereka berbuat tidak baik, mereka akan terlahir menjadi makhluk yang lebih rendah, ya, derajatnya. Misalkan kehidupan ini manusia, nanti kehidupan yang depan itu menjadi binatang yang kita pahami dengan reinkarnasi. Tapi itu tidak diakui dalam gereja Katolik. Maka banyak pemahaman teologi mengenai kehidupan kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan panggilan dari Allah sendiri yang setiap hari itu Allah memanggil. Karena dia mengasihi kita. Pilihannya kan kita mau menanggapi panggilan itu, kita mau berbuat baik. Pertama-tama itu adalah karena kita sudah diselamatkan. Jadi bukan karena kita berbuat baik supaya kita selamat, tetapi terbalik. Kita sudah diselamatkan, Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, maka dengan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa kan, kasih yang paling luar biasa kan adalah menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Maka itulah dasar kita bisa menanggapi panggilan Tuhan untuk hidup kudus. Ya, bukan sekedar usaha kita, bukan keinginan kita juga. Maka tadi kan di dalam, kalau saya balik lagi ke kitab suci ya, tadi ada kisah mengenai gandum dan lalang. Tetap dibiarkan sama Tuhan untuk tumbuh sampai masa panen. Ya. Nanti ibarat kata kita bisa bertumbuh menjadi gandum atau kita tetap ilalang. Nah, itu yang menjadi pilihan kita, itu yang menjadi wujud dari dari kita yang sudah dikasih Tuhan. Sehubungan dengan purgatori, dengan api penyucian, juga dengan arwah, pasti itu akan berbeda-beda. Misalkan dalam arwah ya, kita mendoakan arwah, pasti yang teman-teman Kristen tidak punya. Karena dasarnya itu dari kitab Deuterokanonika, yang tidak diakui oleh teman-teman di Kristen. Mereka menganggapnya itu tidak sah, itu bukan kitab suci. Tetapi kita ada di bagian tengah dari kitab Makabe, itu ada doa arwah. Nah, itulah yang mendasari, sebenarnya ada ceritanya. Ketika itu, Makabe itu, dalam kisah Makabe itu kan ada peperangan. Lalu ada kisah. Ini prajurit-prajurit yang perang, dalam hidupnya ini penuh doa. Ya, rajin berdoa. Mereka menjalankan perintah Tuhan. Tetapi ketika perang, mereka itu binasa. Mereka itu mati. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan jiwa-jiwa mereka nih? Mereka sudah berbuat baik, mereka sudah rajin berdoa, rajin beribadah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jiwa mereka? Mereka terbunuh binasa. Maka dalam kisah Makabe itu, dia katakan bahwa kepala prajurit itu memberikan persembahan kepada kepala rumah ibadah. Persembahannya intinya untuk apa? Untuk mendoakan prajurit-prajuritnya yang mati binasa. Tetapi hidupnya saleh. Nah, dari situlah praktek mendoakan mereka yang sudah meninggal, arwah orang-orang yang sudah meninggal. Maka dengan keyakinan itu tuh sambung juga dengan apa yang disebut api penyucian. Mungkin dalam hidupnya dia baik, mungkin juga ada yang kurang baik. Panggilan Tuhan ingin semua diselamatkan. Maka untuk menyelamatkan semuanya itu ada doa arwah. Kenapa kita meyakini ada doa arwah? Dan itu juga karena kita meyakini bahwa mereka masih di dalam penyucian, masih ada dosa-dosa.
yang harus dibersihkan. Maka itulah kita kemarin mendoakan para arwah yang sudah meninggal. Walaupun kita yakin mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka itu yang bisa saya katakan. Kalau ingin selengkapnya nanti minggu depan itu sudah akan dibahas mengenai teologi, secara khusus teologi kematiannya. Ya, sebenarnya saya nggak mau pakai teologi kematian karena kan bahasanya kok teologi kematian, maka saya ganti kemarin teologi kehidupan kekal, ya, biar kita tuh tetap yakin dan percaya. Kalau dengar kata kematian kan kayaknya aduh gimana gitu, ya. Maka minggu depan Romo Dipta akan memberikan dari sudut pandang teologi, pasti akan terjawab secara lengkap. Mungkin bisa sekalian diumumkan saja, Frater, apa rangkaian yang akan kita bahas selama sebulan ke depan ini. Silakan, Frater. Terima kasih ya Romo untuk penjelasannya atas pertanyaan atau sharing bahkan tadi dari Mbak Nis. Ya, Mbak Nis ingin mengatakan sesuatu sampai nanti. Saya boleh satu lagi nggak, Frater? Oh, silakan Mbak Nis. Silakan. Mengenai ini. Jadi kita kan juga ada sakramen perminyakan. Itu biasanya diberikan pada saat orang sakit keras atau dalam saat-saat kritisnya gitu kan ya. Nah, apakah kalau seseorang yang sebelum meninggal, karena setahu saya gini, ini pengalaman dari orang tua saya sewaktu mereka akan meninggal. Jadi waktu mereka sudah kritis tapi masih sadar, itu mereka menerima sakramen perminyakan. Tapi sebelumnya diadakan ibadat tobat dulu. Jadi mereka sempat melakukan pengakuan dosa, kemudian baru perminyakan. Nah, apakah dengan menerima kedua sakramen ini itu bisa menghapus dosa-dosa mereka gitu loh? Karena kita kan sebagai anak pasti kita ingin kedua orang tua kita itu akan berbahagia di dalam kerajaan surga gitu. Nah, apakah dengan menerima kedua sakramen ini sudah menjadi sebuah jaminan bisa masuk ke dalam surga gitu, karena sudah menerima sakramen tobat dan sakramen perminyakan sebelum dipanggil oleh Tuhan, begitu. Ya, Mbak Nis, ini saya bisa menjawab. Ini saya buka yuket loh Mbak Nis untuk itu. Nah, menjawab jawaban pertanyaan itu, sakramen perminyakan akan dibahas tanggal 17 November sama Frater Tino. 17 Jadi harus hadir November. terus ya, Frater. Iya, memang kita tuh udah mengantisipasi. Wah, pertama ini tuh bakal ada teologi. Nanti pertanyaan pertama, pertanyaan kedua akan ada tentang sakramen. Nanti pertanyaan ketiga sebenarnya tentang indulgensi. Nah, itu kita sudah antisipasi semua sebenarnya. Nah, ini saya sekalian aja mengumumkan berarti ya kan, bahwa tanggal 10 akan dibahas tentang teologi tentang kehidupan kekal. Tanggal 17 tentang sakramen pengurapan orang sakit, teologi harapan, serta bagaimana orang yang mendekati kematian secara psikologis. Nah, itu akan dibahas sama Frater Tino. Tanggal 24 nanti, Romo Carlos Putranto, atau dipanggil dengan Romo Ut, akan membahas dari pendekatan indulgensi secara penuh. Gitu. Nah, itu jawaban saya pertama-tama. Nah, itu makanya kalau Mbak Nis mau, ikuti aja rangkaiannya. Nanti akan menemukan jejak-jejak kebenaran menurut saya. Sampai kepada setelah tinggal masih begini ya. Tapi saya ingin mengatakan, karena saya juga belajar tentang sakramen ya, sebelum saya lettera Colti itu dikatakan seperti ini. Ini saya ada sumbernya Yuket. Nah, di sini dibilang sakramen pengurapan orang sakit itu membawa penghiburan, damai, dan kekuatan, menyatukan orang sakit dan penderitanya dengan Kristus sendiri. Kristus ikut menanggung kekuatan dan rasa sakit kita dalam tubuhnya. Bagi banyak orang, sakramen ini mendatangkan kesembuhan fisik. Tetapi jika Tuhan harus memutuskan untuk memanggil seseorang pulang kepadanya, ia menguatkan orang itu dengan sakramen ini untuk menghadapi pertempuran fisik dan rohani. Dalam perjalanan terakhirnya, dalam kasus apapun, sakramen ini berdaya guna untuk mengampuni dosa. Saya cerita sedikit. Saya punya seorang Romo, pendamping Topper, namanya Romo Rudi Hartono. Dia itu pernah sakit jantung.
dan hampir ini ya, hampir apa namanya, lewat lah ibarat kata seperti itu. Tapi dia itu diberi 2 kali sakramen perminyakan, bayangin aja. Dia diberi 2 kali sakramen perminyakan. Ketika dia di Karolus, sama ketika dia di Singapura sebelum operasi bypass. Tapi ternyata Tuhan masih ingin Romo Rudi itu berkarya di dunia ini gitu. Itu. Kalau sekarang masih ada kontennya beliau itu namanya Pojok Iman. Nah, itu pasti di situ banyak sekali bagaimana Romo Rudi itu menyaksikan atau merasakan sendiri sakramen orang sakit itu sebagai penghiburan. Beliau itu pada salah satu ceritanya bahwa dia itu merasakan kerahiman Allah di situ. Kerahiman di mana seseorang manusia ya, bukan sebagai seorang imam, dia hanya manusia biasa yang rapuh, lemah, dan daging gitu kan dia. Itu bersujud di hadapan Allah gitu, memohon bahwa dia bisa diselamatkan dan memiliki kesempatan untuk kembali lagi untuk hidup. Itu sayang dari Romo Rudi. Selama saya pendampingan top segala macam, makanya saya juga sebenarnya memiliki spiritualitas juga tentang kerahiman. Karena udah ada buktinya sendiri Romo Rudi 2 kali. Ibu saya itu juga meninggal karena jantung sebenarnya. Nah, kok ya kan? Berarti tapi ibu saya juga sebelumnya dulu itu di sakramen perminyakan juga sama Romo Rafael. Di situ dia ibu saya bukan orang Katolik. Ibu saya tuh berasal dari AKBP. Setelah AKBP pindah ke Pentakosta. Setelah dari Pentakosta baru menikah sama bapak saya, baru ikut Desar Katolik. Dia mengatakan sebelum meninggal, itu saya masih di seminari menengah ya. Ini sharing dari kakak saya saja, bahwa sebelum dia meninggal itu dia setelah diberi perminyakan sama Romo Rafael, dia itu merasa hatinya itu tenang. Gitu. Hatinya itu damai. Meskipun dia tahu bahwa dia udah nggak lama gitu kan. Orang-orang mau meninggal kan ada ini ya, ada apa namanya? Ada semacam kayak perasaan-perasaan, wah ini pasti udah yang mengalami pasti tahulah, yang mendampingi gitu kan. Nah, ibu saya itu merasa damai setelah itu. Secara fisiknya gitu dan rohaninya juga damai. Karena punya apa? Punya keyakinan bahwa kami, anak-anaknya dan juga para imam, pada saat itu yang diwakil oleh Romo Yosef, dan juga semua biarawan-biarawati itu mendoakan dia. Itu yang dikatakan sama Romo Rafael ketika dia diberi sakramen perminyakan. Itulah yang menjadi apa ya, kekuatan bagi ibu saya untuk menghadapi masa-masa terakhirnya. Saya nggak mendampingi, saya cerita dari kakak saya aja gitu. Kalau saya mendampingi mungkin saya nggak bisa juga ya melihat seseorang gitu kan. Nah itu yang bisa. Tapi nanti selengkapnya sejelas secara sakramennya akan dibahas sama Pater Tino di tanggal 17 November. Kita sebenarnya udah antisipasi ini semua. Tenang aja gitu kan. Bahwa makanya rangkaian ini sudah benar-benar tuh sebenarnya dipersiapkan gitu. Itu yang bisa saya jawab kepada Mbak Nis. Gitu. Terima kasih, Frater. Sama-sama Mbak Nis. Ada sharing lain. Ini kan ada dari perempuan. Saya sekarang minta dari laki-laki. Pasti pendekatannya beda. Mungkin Mas Riko aja mungkin ya, Mas Riko. Silakan Mas Riko sharing nih. Mas Riko tadi senyum-senyum baik itu. Saya tuh ini ya. Kayak ingin mendengarkan Mas Riko gimana pengalamannya? Ada sedikit sesuatu yang ingin di-sharingkan kah Mas Riko? Ya, terima kasih Frater. Ya. Saya senyum-senyum karena takjub dengan penjelasannya sama sharing Mbak Anies tadi itu. Karena memang kalau bicara soal kehidupan kekal, ya saya belum mengalami, Frater. Tapi saya alami sendiri tadi sama seperti Mbak Anies tadi itu, yang ayah saya hadapi gitulah kira-kira. Saya nggak pernah terbayangkan kalau tadi Mbak Anies ada sempat mungkin papa sama mamanya ngaku dosa. Bapak saya nggak sempat ngaku dosa. Karena memang sejak masuk ke HCU, kita nggak boleh ketemu gitu. Bahkan foto saja nggak boleh. Tapi pada saat ayah saya ingin berpulang, Senin pagi itu beliau telepon
saya, adik saya sama ibu saya. Dia bilang, Riko, saya mau pulang begitu. Saya nggak tahu mau pulang kemana. Cuma saya bilang waktu itu Papa jangan pulang dulu, Papa belum sembuh. Ya sudah, kamu yang sabar aja. Itu, Frater. Ternyata itu pamitan dia untuk pulang ke rumah Bapak. Pada saat saya dipanggil ke rumah sakit bahwa ayah saya mulai memburuk kondisinya, saya WhatsApp Romo Bekti dan Romo Pram. Waktu itu terus terang saya minta saya memperminyakan. Cuma memang sempat juga saya ingin memaksakan diri ayah saya itu mengaku dosa sebelum perminyakan. Tapi memang lagi-lagi kondisi seperti itu nggak boleh oleh rumah sakit. Sehingga waktu itu Romo Pram akhirnya memberikan sakramen perminyakan dari jauh. Waktu itu Romo Pram tanya namanya siapa, nama lengkapnya, dan sakit apa, kira-kira gitu. Sempat ada di benak saya sama adik saya waktu itu menunggu saat akhirnya dia itu di taman di Fatmawati. Saya berpikir begini, Frater, aduh nanti apa gimana ya? Ini kan sama tadi seperti yang Mbak Anis bilang, kan ini kan belum satu rangkaian gitu, belum aku dosa. Dan memang waktu itu, mohon maaf, Bapak saya punya pendapat seperti ini. Kita tuh udah ngaku dosa tiap malam loh. Sebelum sembahyang, kamu harus sembahyang, ngaku dosa. Kamu harus, sebelum tidur, kamu harus membacakan doa, saya mengaku. Dan doa, Al-Rahim ya. Itu, jadi, sejak saya masih SMA, dia selalu begitu. Sehingga saya nggak pernah nanya tuh, Papa pernah dosa atau enggak sih? Gitu. Nah, makanya pada saat di saat akhirnya, di saat terakhir itu yang saya pikirkan waktu itu. Waduh, ini nggak sempat ngaku dosa ini, gimana ini kan gitu. Tapi memang karena kondisi rumah sakit tidak mengizinkan, akhirnya cukup saya memperminyakan. Ya, kami waktu itu sama adik saya dan ibu saya memang sempat berpikir, ya Papa terlalu cepat perginya, jadi memang belum ada persiapan. Jadi kami merasa ada sakramen yang belum tuntas, kira-kira gitu, Frater. Ada yang belum tuntas. Jadi ada satu step yang terpotong lah gitu kira-kira. Memang pada akhirnya kami, kami sih akhirnya yang memohonkan ampun buat Papa yang sudah meninggal itu. Kayak gitu, Frater. Jadi memang ada sempat kami ada perasaan galau gitu ya, karena merasa Papa belum aku dosa selama kesiaran dunia ini. Tapi kami akhirnya percaya bahwa sakramen pernikahan itu juga sudah satu jalan untuk menyelamatkan atau mengampuni dosa-dosanya dan berangkat ke rumah Bapa dengan jalan yang mulus, kira-kira gitu. Gitu aja, Frater. Terima kasih. Makasih Mas Riko ya. Jadi saya juga terjemput juga sama pengalaman Mas Riko ini. Mungkin tadi Mas Riko menanyakan kan ya, meskipun sudah ada kepercayaan kan, bahwa meskipun tidak menjalani sakramen secara penuh, ya kan, seperti Mbak Nis tadi kan dia penuh, ada sakramen penyakan, ada sakramen pengakuan dosa. Tapi punya keyakinan bahwa dengan itu kami anak-anaknya yang akan tadi memohonkan ampun kepada Bapa. Pada Romo Bekti apakah bagaimana Romo itu? Romo? Romo Bekti? Ya, ini biasa lagi minum. Pas sini mungkin dia lagi minum nih, ambil minum. Makanya dia mungkin tadi sudah banyak ini ya. Sekarang lagi minum. Romo ya kan? Mungkin saya chat dulu. Oh belum ya. Ya. Ini mungkin bisa menjadi perlindungan bagi kita juga kan ya. Saya nggak tahu ya, ibu saya itu dulu juga full juga atau kagak. Nah ini Romo Bekti udah ada. Nah tadi gimana Romo? Mas Riko tuh ada. Silakan. Ya memang ini mengenai keyakinan kita akan sakramen
pengurapan orang sakit ya. Karena memang pada bukan saya katakan pada normalnya ya. Dalam lengkap tadi ya, seperti yang dibahasakan Mbak Nei sama Mas Riko, dalam keadaan lengkap memang ada ibadat tobatnya, lalu ada pengurapannya, dan sebenarnya ada satu lagi sebenarnya yang jarang kita pahami, yaitu namanya viatikum. Ya, viatikum itu adalah bekal rohani. Jadi dia diberikan tubuh Kristus supaya menjadi bekal dia ketika masuk ke kehidupan kekal, masuk ke dalam keabadian itu. Maka viatikum itu sebenarnya bukan kita memahami viatikum itu komuni orang sakit, sebenarnya bukan. Viatikum itu adalah bekal terakhir ya. Maka 3 rangkaian itu ibadat tobat, lalu juga perminyakan, lalu viatikum. Ya, itu untuk yang masih bisa ya, yang masih bisa tadi ada kesempatan. Kan biasanya adalah di saat-saat akhir ya, di saat-saat akhir kita baru menerimakan sakramen pengurapan orang sakit ya. Karena ada keyakinan juga di sisi lain, kalau udah sakramen orang sakit berarti itu tiket ya. Tiket untuk berarti nggak lama lagi nih gitu ya. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ketika sakramen orang sakit yang nanti akan dibahas oleh Frater Tino itu dalam sudut pandang psikologis ya. Sakramen orang sakit adalah menyatukan, meringankan, menghibur dan menguatkan orang yang sedang sakit supaya dia tidak sendirian. Paling tidak kalau dia sendirian di ruang perawatan, dia secara iman dia tidak sendirian, dia tetap bersama dengan Yesus. Itulah yang menjadi dasar, menjadi makna dari sakramen pengurapan orang sakit. Misalkan belum lama ini ya, kita tahu Romo Hadi sedang dirawat di rumah sakit dan menjalani operasi besar. Memang dari rumah sakit tidak mengizinkan untuk dikunjungi, tetapi Romo Hadi sendiri minta supaya dia diberikan sakramen perminyakan orang sakit. Padahal dia akan menghadapi operasi. Ya, memang cukup besar. Nah, ada keyakinan-keyakinan seperti itu, dia tidak sendirian ketika menjalani operasi itu. Dalam keadaan tidak sadar, misalkan. Dalam keadaan genting, operasi, dia tetap menginginkan bersatu dengan Tuhan. Nah, dia diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Bukan maksud sebagai tiket, ini sudah tidak lama lagi nih. Itu bukan itu. Tetapi diberikan sakramen perminyakan orang sakit sebagai satu kesatuan sakramen yang dari ketujuh sakramen yang kita imani. Tapi secara lengkap sekali lagi nanti akan dibahas oleh Frater Tino. Itu kaitannya dengan teologi harapan. Ya, kita punya pengharapan akan keselamatan, akan kehidupan kekal, dan itu akan dimaknai dalam sakramen pengakuan dosa. Sakramen pengurapan orang sakit. Ya, memang ada keyakinan ya, ketika orang sudah sakramen orang sakit lalu dipanggil Tuhan, ya mungkin saja dia langsung bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kalau yang saya bayangkan ya, dan saya baca beberapa ya, mungkin dia bisa saja memang langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi sekali lagi, who knows? Ya, who knows? Siapa tahu ketika dia setelah bertobat, lalu saat dia mulai dalam sakratul maut, ada kesempatan atau ada dosa-dosa yang belum diakukan. Nah, kita kan who knows ya, kita juga nggak tahu ya. Mungkin selama hidupnya dia sudah mengaku, dia sudah sebelum meninggal juga sudah menerima sakramen, sudah menerima ibadat tobat, persakramen pengakuan, sakramen rekonsiliasi, tapi who knows? Nggak ada yang tahu, dia misalkan dalam sakratul maut, dia mempertanyakan Tuhan, ya kita nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu ya. Dia mempertanyakan Tuhan, dia menyesal sama Tuhan, Tuhan kenapa saya harus sekarang? Ya. Padahal ya kita nggak tahu, kita nggak ada yang tahu. Who knows ya? Jadi tidak ada yang tahu bagaimana situasi dan kondisi di saat-saat terakhir. Tetapi itu juga yang digunakan
Ini agak melenceng sedikit ya, tetapi ini bisa menjadi gambaran kita mengenai sakramen tobat, lalu juga dengan api penyucian dan kehidupan kekal. Misalkan dalam gereja Katolik, orang yang bunuh diri itu sebenarnya dia kan melawan kehidupan. Ya, dia mengakhiri hidup yang sebenarnya bukan haknya, hak Tuhan. Yang berhak memanggil itu Tuhan. Tetapi sekali lagi kita kebalikan dari yang tadi. Who knows? Siapa tahu di saat akhir, di saat dia sudah tidak bisa menanggulangi lagi hidupnya, dia itu bertobat. Who knows? Siapa yang tahu, ya. Maka itu juga yang bisa kita gunakan kebalikannya. Siapa tahu orang yang hidupnya baik, hidupnya bertobat, hidupnya senantiasa diberkati Tuhan, di saat akhir ya kita berharapnya tidak ya. Tapi siapa yang tahu di saat akhir ada situasi seperti itu yang membuat dia masih punya sesuatu ganjalan yang harus kita doakan, yang harus disucikan. Begitu juga orang yang bunuh diri misalkan. Tidak semerta-merta dia dipandang berdosa. Siapa tahu di akhir hidupnya, di sakratul maut, dia itu bertobat malah. Ya, seperti penjahat di sebelah kiri atau kanan Yesus tuh ya. Sebelah kanan lah ya kalau nggak salah. Dia bertobat di saat akhir, tetapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan hidupnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga kamu akan ada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Maka itulah kita mendoakan para arwah, itulah api penyucian, tidak ada yang tahu bagaimana di saat-saat akhir hidup kita. Mungkin juga kita, rajin sakramen pengakuan dosa, tapi kita tidak ada yang tahu apakah memang dosanya diakukan seluruhnya apa enggak. Kita juga ada yang tahu. Saya juga enggak tahu ya, kita semua enggak ada yang tahu. Yang tahu Tuhan Allah sendiri. Ya, dari peristiwa-peristiwa itu yang bisa menguatkan kita ya. Tadi Mas Riko kan mengatakan, setiap malam itu sudah berdoa saya mengaku ya. Ya, itu baik juga ya. Itu membuat kesadaran kita. Tetapi sekali lagi sakramen taubat itu bukan hanya soal kita dengan Tuhan. Karena dosa itu juga berakibat sosial. Kita menyakiti hati gereja yang dalam artian itu adalah seluruh jemaat, seluruh umat beriman. Maka diwakilkan oleh imam yang mengampuni dosa dan yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan dosa-dosa itu. Jadi yang hadir imam itu sebagai wakil gereja, wakil umat. Nah, daripada kalau zaman dulu ngaku dosanya tuh di hadapan umat loh, di hadapan seluruh umat ya. Di hadapan seluruh jemaat ya, karena dosa itu ada kaitannya dengan dosa sosial ya. Ketika kita dosanya kan tidak jauh adalah kan dengan relasi kita sesama manusia ya. Kadang jarang ada yang mengakukan dosanya itu terhadap Tuhan, walaupun ada ya. Tetapi kebanyakan dosanya adalah terhadap manusia. Maka itulah ya. Jadi relasi yang diperbaiki bukan hanya dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama, dengan seluruh jemaat. Maka siapa yang tahu itu tadi ya. Saya bisa menjawab sejauh itu. Terima kasih. Terima kasih ya Romo untuk penjelasannya gitu. Bapak Ibu, ini sudah jam 8:30 ya. Kita sudah nggak terasa ya dari jam 7 sampai jam 8:30 gitu. Konsumsi saya sudah menunggu di sini gitu kan. Gitu. Jadi pada baiknya minggu depan nih saya kasih pengumuman sedikit. Pertama-tama terima kasih nanti saya ucapkan kepada Romo Yosef dan juga kepada Romo Bekti yang memandu. Minggu depan kita akan dibimbing sama Romo Dipta atau nama lengkapnya Nemesius Pradipta. Dia sekarang bertugas di paroki Albertus Harapan Indah yang akan membahas tentang kehidupan kekal versi teologi, menurut teologi. Nanti pertanyaan-pertanyaan banding yang pertama tadi akan dijawab gitu kan. Terus tanggal 17 November kita akan berlanjut dengan sakramen pengurapan orang sakit yang melihat pendekatan psikologisnya, bagaimana orang secara psikologis menghadapi sakratul maut. Gitu kan.
nanti akan dibahas oleh Frater Tino. Dulu dia sebelum jadi frater itu dia pernah belajar psikologi juga di Atmajaya. Jadi dia itu punya kapasitas di situ ya. Terus nanti terakhir penutupan tanggal 20 berapa ini ya? 23 November itu akan ditutup. Pertemuan kita ini Sarasehan Iman tentang kehidupan kekal itu oleh Romo Uut atau Carlos Putranto dengan tema indulgensi penuh. Seperti yang sekarang yang sekarang dirayakan sama Kuskupan, ya kan? Bahwa ada misa indulgensi. Nah, itu nanti akan ada penjelasannya dari Romo Uut. Nanti di situ boleh bertanya seperti ini, sharing, ada penjelasan, ada sharing, nanti dia akan memberikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih ya, nampaknya sudah malam, nanti Bapak Ibu yang ingin ikut lagi di berdoa atau ada kegiatan lain biar bisa melanjutkan. Sangat seru sekali meskipun hanya sedikit. Nah, ini juga saya meminta Bapak Ibu untuk men-share ya, ikut teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk ikut. Biar ini kesempatan berharga yang diberikan kepada kita. Bagi saya sendiri juga sih, karena saya juga diperkaya juga sebagai seorang beriman dan juga sebagai calon imam nanti gitu kan ya. Biar bisa gitu. Kalau bisa minggu depan kita bisa lebih banyak gitu kan, kuotanya bisa terpenuhi hanya 100 orang saja gitu. Biar pembicara-pembicaranya juga enak. Untuk itu marilah kita mohon doa, kita tutup ya Bapak Ibu ya pembicaraan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudari, Pak Wid, Pak Philip, Mas Riko, Pak Hendrawan, Mbak Nis, Mas Johan, Pak Lasmono, Pak Bayulus, Bu Supri, Bu Suparni, Bu Sundarsono, Mbak Putri, Mbak Ani, Mas Andre, meskipun saya nggak tahu ya, ini ada orangnya atau kagak sebenarnya. Gitu. Ini ada pertanyaan, apakah boleh dari paroki lain? Boleh sekali, boleh. Silakan saja, tapi yang paling khusus nanti dari paroki kita gitu ya. Kalau bisa ya kita ini dulu ya, foto sebentar, foto ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ditutup kameranya, kita foto, setelah itu nanti ada doa penutup dari Romo Bekti dan berkat penutup. Gitu dari Romo Bekti. Iya. Bu Ani kok ini background-nya lebih ke arah ke Bu Ani. Jadi wajahnya Bu Ani tidak kelihatan ini. Bu Retno nih, Bu Justina Endang, Bu Wit nih belum muncul ini, Bu Sudarsono, Bu Katarina, Mbak Putri, Mas Andre mungkin ya, Bu Lili. Ya, ini kita mau foto dulu nih, biar nanti kita ada dokumentasi gitu. Sasa juga boleh, Kayaknya Anastasia Esterina Putri ini Sasa ini kalau nggak salah. Oke, kita foto ya. Bu Ani, itunya Bu Ani. Saya kok jadi gregetan. Oh, caranya gimana? Biarin aku. Matiin background-nya Bu Ani. Background-nya dimatiin aja, nggak apa-apa. Bu Ani jadi wajahnya nggak kelihatan. Beneran deh itu. Udah nggak usah deh, nggak usah ikutan. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita akan foto 3, 2, 1. Oke, kita akan foto 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Sekarang gayanya bebas, boleh. Yuk, kita akan foto. Ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup rangkaian kita ini pada hari ini. Dan saya ingin Bapak Ibu minggu depan ikut lagi, biar kita ikut secara penuh rangkaiannya dan mengajak rekan-rekan lain. Pada Romo, silakan tutup dengan doa dan berkat dari Romo Bekti. Silakan Romo. Ya, Frater, Ibu Bapak, saudari-saudaraku, kita akhiri sarasehan iman kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau begitu baik kepada kami sehingga mengutus Putramu Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami dan untuk menyelamatkan kami sehingga kami bisa masuk ke dalam kehidupan kekal. Ya Tuhan, biarlah panggilan-Mu untuk selalu berbuat baik, selalu mengarahkan diri,
menjalankan kehendak-Mu dan senantiasa menjadi kudus. Semakin kami dengarkan, semakin kami usahakan untuk dijawab, dan semakin menyemangati kami dalam perjuangan kami hidup di dunia ini. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami. Lindungilah kami dalam istirahat kami malam hari nanti. Berikanlah istirahat, berikanlah kesehatan, sukacita, serta rezeki yang cukup kepada kami, sehingga pada akhirnya kami dapat bersukacita dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, seluruh perjumpaan ini, seluruh sarasehan iman yang telah kami laksanakan ini, kami yakini akan berbuah bagi kami, dan sebagai kasih-Mu yang sungguh besar, kami mohon berkat-Mu, Tuhan serta-Mu. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Selamat